Halo sahabat Danik, jumpa lagi di channel Empik Tech, tentunya dengan saya Empik. Dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video mengenai permasalahan AC yang permasalahannya sangat mudah sekali teman-teman. Sudah saya bahas sebelumnya di part 1 dan part 2. Dan ini adalah permasalahan yang ketiga, jadi video yang part ketiga ya. Nah, permasalahannya itu ada di bagian AC outdoornya. Jadi permasalahan apa yang ada di outdoornya itu, langsung saja kita ke TKP. Oke sahabat Danik, jadi ini dia unit outdoornya berada di luar ya teman-teman. Kemarin kita sudah bahas di bagian permasalahan AC indoornya ya, bagian di dalam di part 2 nya. Nah sekarang di part ketiga ini berada di bagian AC outdoornya ya. Permasalahannya itu ada di bagian unit AC outdoornya. Jadi ciri-ciri AC ini tidak dingin, tapi nanti lama-kelamaan dia dingin lagi, kemudian tiba-tiba tidak dingin ya. Oke, jadi cara mengetahui permasalahannya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi di kedua pipanya ini baik besar maupun kecil, dia ini kondisinya keringnya, tidak basah. Itu tandanya kompresor tidak hidup. Kemudian di pennya ini padahal hidup, tapi kompresornya tidak hidup teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu sangat mudah. Biasanya kalau kompresor hidup ada getaran. Nah tadi di sini kompresornya tidak hidup teman-teman, tidak ada getaran. Tapi setelah 5 menit ini baru hidup lagi ya. Tapi kondisi pipanya masih basah teman-teman. Nah ini sudah mulai basah kondisi pipanya. Tadi sangat kering sekali teman-teman. Itu ciri-cirinya kompresornya overload teman-teman. Jadi protect overloadnya itu main, dan penyebab protectnya itu main atau mengamankan kompresornya, mematikan kompresornya, teman-teman perlu ketahui. Yang pertama itu fan atau kipas outdoornya tidak hidup ya, tidak hidup. Nah itu bisa jadi menyebabkan kompresor overload. Tapi di sini kondisinya hidup, teman-teman mungkin bisa lihat. Di sini kondisinya hidup. Oke, itu penyebab yang pertama, pennya mati. Kemudian penyebab yang kedua, pennya hidup, tapi ingin yang dihasilkan itu lemah. Biarpun pennya hidup, tapi putarannya lemah. Itu juga bisa menyebabkan kompresor overload. Jadi teman-teman perlu cek jika menemukan permasalahan seperti itu. Jadi sahabat teknik perlu mengganti kapasitornya. Kapasitornya seperti ini teman-teman, nanti saya akan videokan. Kemudian permasalahan yang ketiga berada di kondensornya teman-teman. Sirip-sirip kondensornya itu kotor. Jadi celah-celah kondensornya itu sudah tertutupi sama debu. Nah ini yang perlu kita bersihkan atau kita semprot menggunakan air. Jadi yang perlu saya tekankan di video kali ini teman-teman, perhatikan di bagian kondensornya itu biasanya akan kotor. Sirip-sirip kondensornya itu akan kotor. Jika kondisi sirip-sirip kondensor ini kotor dan tidak ada celah udara untuk keluar masuk, ini bisa menyebabkan overheat ya, terlalu panas ya, karena memang pendinginan dari kipas itu tidak ada, karena udara tidak bisa keluar masuk di kisi-kisi kondensor itu. Jadinya mau tidak mau kondensor ini akan panas, terjadi panas berlebihan. Secara otomatis protect overload yang di kompresor di dalam ini main, memutus kompresor untuk tidak bekerja lagi, karena takutnya nanti kalau terlalu panas maka gulungan kompresornya akan terbakar. Nah itulah fungsinya overload teman-teman. Jika tidak tahu apa itu overload, bisa dicek di video yang lain ya, atau nanti saya sertakan di akhir video ini linknya, teman-teman bisa cek. Ini permasalahan yang ketiga teman-teman ya. Jadi untuk permasalahan yang keempat, penyebab terjadinya overload yaitu kurangnya freon. Jadi jika AC Anda kurang freon, maka kompresor ini juga akan overload. Kenapa bisa overload? Ya karena memang jika kurang freon, maka
ruangan tidak akan bisa didinginkan dan kompresor ini akan tetap hidup. Lama-kelamaan panas dan overloadnya akan main, mematikan kompresornya. Seperti itu teman-teman. Itu permasalahan yang keempat. Kemudian yang kelima, untuk yang kelima mungkin dari segi ampere kompresornya yang sudah tinggi, karena kondisi umur dari kompresornya sudah tua dan ampernya sudah tinggi, tidak normal, itu bisa juga menyebabkan kompresor overload. Atau bisa juga karena kompresornya tidak bisa start. Biasanya kalau kapasitor kompresor rusak, itu bisa menyebabkan kompresor tidak bisa start dan overloadnya main. Itu juga bisa menyebabkan kondisi kompresor overload. Tapi di video kali ini teman-teman perlu cek di bagian yang 5 tadi ya. Yang pertama, pennya hidup atau enggak. Yang kedua, pennya itu kencang atau lemah. Yang ketiga, kondisi kondensornya bersih atau tidak. Yang keempat, kurang freon atau enggak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita hanya perlu membersihkan kondensornya. Itu saja teman-teman, tidak ribet. Jadi sangat mudah sekali. Kita hanya perlu membersihkan kondensornya. Caranya bagaimana? Di sini saya menggunakan alat steam pembersih AC ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya menyemprot kondensornya. Oke, sahabat Henik, di sini cover atasnya sudah saya buka. Nah, ini adalah tampilan dari kondensornya yang kotor, teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan kondisinya yang bersih di luar ya. Tapi sebetulnya di dalam ini sudah kotor. Teman-teman bisa lihat. Ini kalau bisa lihat dari kamera, saya coba tes. Nah, di sini kan temboknya warna putih ya. Nah, itu di situ tuh. Oke. Ada kayak sejenis jala-jala Spiderman ya, tapi ini sebetulnya debu yang sudah jadi tanah di dalam. Oke, saya coba bersihkan, nanti pasti airnya akan kotor sekali. Oke teman-teman, ini adalah kapasitor kompresornya ya, yang ini kapasitor kompresornya. Jika rusak, ini juga bisa menyebabkan kompresor tidak bisa start dan akan overload. Kemudian ini untuk kapasitor pennya ya, pen outdoornya yang ini teman-teman. Jika lemah, ini bisa dicoba ganti dulu. Atau jika mati, coba dicek ini, mungkin bisa jadi kapasitornya yang sudah mati. Oke teman-teman, langsung saja kita bersihkan. Di sini saya bersihkan dari dalam dulu ya. Di sini saya menggunakan alat steam. Oke. Oh, teman-teman bisa lihat. Airnya hitam ya. Oke, di sini di bawah airnya hitam, jika terlihat jelas. Nah, di sini airnya hitam ya. Oke. Jadi cukup kita bersihkan dengan menggunakan air ya, kita semprot. Jika teman-teman tidak memiliki alat steam atau alat pembersih AC, bisa menggunakan tekanan pompa yang ada di rumah, menggunakan selang ya. Ya sama halnya seperti kita mencuci motor, itu juga bisa teman-teman. Oke teman-teman, caranya cukup mudah. Jadi ini dibersihkan total ya, dibersihkan total. Semua kisi-kisinya harus disemprot, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nanti kita akan lihat perbedaannya sebelum dicuci dan sesudah dicuci teman-teman. Jadi perhatikan di area motornya ini teman-teman ya, jangan sampai terkena sama air. Tapi ya sekedar sedikit sih nggak masalah ya, karena memang untuk body pennya ini atau kipasnya ini sudah anti air ya. Jadinya maksudnya itu air tidak gampang masuk. Perhatikan juga di area kelistrikannya ini teman-teman, jangan disiram. Nah, setelah selesai di dalam, sekarang tinggal saya bersihkan di bagian luarnya teman-teman. Oke, caranya sama, kita bersihkan seperti ini. Sebetulnya jika teman-teman
merasa repot untuk membuka cover atasnya, kita semprot dari belakang aja ini sudah cukup ya. Tapi memang hasilnya akan jauh lebih bersih jika kita semprot dari luar dan dalam. Tapi jika merasa repot untuk membuka cover atasnya, dari luar ini saja sudah cukup teman-teman. Cukup bersih hasilnya. Oke, saya lanjut bersihkan dulu. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Oke sahabat teknik, ini kondisi sudah dicuci. Kita coba lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Nah, ini teman-teman, kisi-kisinya sudah lebih bersih daripada yang tadi. Nah, ini sudah, meskipun ada 1-2, tapi ini sudah bersih ya. Tidak seperti yang pertama sebelum dicuci. Oke sahabat teknik, di sini kondisi kondensornya sudah kita cuci teman-teman, dan AC-nya sudah posisi hidup. Jadi di sini saya cek kedua pipanya sudah berembun ya, itu berarti normal. Dan suara kompresornya terdengar ada getaran. Oke, berarti ini kondisi AC-nya normal. Kemudian untuk angin outdoornya itu normalnya harus panas ya teman-teman. Ya, panasnya itu ya tidak terlalu panas ya, hangat-hangat kuku. Jika dingin itu berarti kondisi kurang freon ya. Dan jika di pipa kecil ini ada bunga es, itu juga kondisi kurang freon. Kemudian jika kedua pipa ini tidak berembun, atau di pipa kecilnya aja dingin tapi tidak terlalu berembun, kemudian pipa besarnya tidak berembun, itu juga kondisi bisa jadi kurang freon ya teman-teman. Oke, jika sudah dicuci kondensornya dan dihidupkan AC-nya, kemudian angin outdoornya panas, kemudian kedua pipa ini berembun, itu secara otomatis AC pasti dingin ya, pasti dingin. Masalahnya pasti ada di kondensornya saja yang kotor. Tapi jika setelah dicuci kemudian ada timbul yang tadi saya disebutkan, itu berarti ada masalah yang lainnya teman-teman. Jadi mungkin di kesempatan video yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.